Tapi di satu sisi juga harus menjaga balance bahwa kita nggak boleh spammy. Kalau kita nge-spam ke handphonenya customer ataupun ke handphonenya merchant, by the end of the day notifikasinya akan dimatiin. Misalkan kamu punya toko baru, pastiin barang-barang kamu semuanya punya rating sama review dulu. Walaupun misalkan yang beli adalah saudara kamu sendiri, orang sendiri ya, keluarga kamu sendiri, kamu kasih duit ke mereka misalkan 1 juta, beliin barangnya terus reviewnya tulisin dong gitu. Datang ke bengkel, mereka dimasukin datanya sama mekanik, mereka akan dapat insentif lebih. Halo yang marketers, ketemu lagi di GBM Corner Talk di episode kali ini dengan tema O2O Customer Experience in Auto Care Service. Nah, bintang tamu kita hari ini adalah Imam. Nah, Imam ini adalah salah satu alumni dari GBM juga, Global Business Marketing. Nah, mungkin Imam boleh memperkenalkan diri lebih lanjut kali ya. Oke, hello yang marketers, nama saya Imam Sumantri. Alumni BINUS, dulu jurusannya masih International Marketing, sekarang namanya mungkin jadi Global Business Marketing ya, GBM. Oke, di BINUS itu saya join S1 2012 dan lulus di 2016 ya teman-teman. Jadi sudah lama sebelum kalian. Di BINUS itu belajar banyak banget hal dari secara teori, and then juga banyak juga belajar tentang praktek. Banyak ikut lomba-lomba juga, jadi teman-teman kalau yang masih kuliah, ikutlah lomba karena itu berguna banget buat masa depan kalian gitu ya. Ditaruh di CV akan menjadi bagus, lalu juga secara analytical thinking, critical thinking, teman-teman juga sangat dilatih banget ketika ikut lomba-lomba business case maupun marketing case seperti itu. Lalu setelah kuliah di BINUS, saya juga melanjutkan S2 Kaneta di Inggris di University of Leeds. Jurusannya itu adalah Consumer Analytics and Marketing Strategy. Jadi setengah tentang big data, setengah lagi tentang marketing atau kita berbicara misalkan consumer behavior lah. Nah, jadi backgroundnya udah marketing banget nih. Marketing banget. Seperti itu, yes. Oke, nah terus dengan backgroundnya marketing banget itu sekarang berkarir di mana nih? Atau mungkin boleh diceritain dulu tuh setelah lulus S2 pulang ke Indonesia, sempat berkarir di mana sampai sekarang di mana gitu, boleh cerita-cerita dikit. Oke, jadi karena backgroundnya marketing banget dan saya orangnya suka dengan dunia marketing, jadi saya balik ke Indonesia, saya mulai start kerja di Tokopedia selama 3 tahun itu menghandle growth marketing namanya. Jadi growth marketing itu apa? Kalau teman-teman HP-nya suka bunyi teng 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 tereng, nah itu semua message-nya dari timnya saya dulu. Iya. Jadi ke customer dan juga ke merchants. Jadi growth marketing nge-handle semua notifikasi dari email, push notifications, lalu juga WhatsApp. Nah, itu dari teman-teman growth marketing. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa message-nya kita itu tersampaikan, kita punya promo tersampaikan ke konsumen. Ada satu hal penting yang dulu dikerjain sama tim, ya itu adalah ada customer masukin barangnya ke wishlist atau ke cart, tapi dia tidak check out, dia nggak bayar. Nah, salah satu tugasnya growth marketing adalah untuk konsumen yang kayak misalkan 1 minggu barangnya di cart didiemin, kita push, di item kamu lagi ada promo 20% nih, ayo check out sekarang. Nah, itu membantu konsumen yang tadinya cuma naruh di cart, akhirnya check out dan bayar. Nah, itu adalah salah satu purpose-nya tim growth marketing, yaitu untuk mengactivate lagi customer yang dormant. Tapi di satu sisi juga harus menjaga balance bahwa kita nggak boleh spammy. Kalau kita nge-spam ke handphonenya customer ataupun ke handphonenya merchant, by the end of the day notifikasinya akan dimatiin. Nah, ketika notifikasi dimatiin, kita udah nggak bisa nge-touch lagi dan itu akan menjadi ya ibaratnya bumerang lah. Jadi tim itu harus menjaga balance. Lalu di satu sisi lagi juga setelah di Tokped, di growth marketing, saya juga sempat di Tokped juga. Jadi 1 tahun terakhir itu di kategori development. Kategori development itu adalah megang brand-brand official store. Waktu itu aku bertanggung jawabnya di Mom and Baby.
Jadi megang brand kayak misalkan kita berbicara Mothercare, lalu juga ILC. Cocok sekali ya. Wah, cocok sekali. Sekarang di bengkel kerjanya. Oh gitu. Iya. Jadi megang brand memastikan official store ini mereka join campaign-nya Tokopedia. Oke. Selain mereka join campaign-nya Tokopedia, mereka kan bayar ke Tokopedia. Jadi Ya. Tokopedia dapat uang. Kantor saya senang. Tapi di satu sisi saya juga bertanggung jawab mendatangkan penjualan kepada si brand-brand ini yang udah Oke, ikut campaign. ya. Saya harus memastikan, item mana nih yang kamu mau naikin untuk diskon di hari misalkan Ramadan ekstra. Pas di eksekusi hari tersebut, saya bertugas untuk ngecekin bener nggak sih barangnya dia tuh masuk ke page yang paling awal gitu Ya. misalkan untuk barangnya naik diskon ataupun flash sale. Nah, eksekusi seperti itu dan planning sama brand itu yang menjadi seru banget sih. Sama memastikan mereka hit KPI mereka terhadap sales. Oke. Nah, di Tokopedia itu, lalu setelah itu sempat aku juga di namanya Global Edukasi Talenta Inkubator. Itu ibaratnya teman-teman mungkin taunya ruang guru gitu ya, Oke, semacam ruang iya. guru. Jadi saya 1,5 tahun di sana untuk bikin kelas e-commerce. E-commerce. Jadi karena backgroundnya e-commerce, saya bikin kelas gimana sih caranya UMKM ataupun teman-teman yang mau start jualan di e-commerce bisa jualannya laku nih, walaupun baru awal-awal. Jadi ada beberapa tips dan triknya. Contohnya saya bocorin di sini. Misalkan kamu punya toko baru, pastiin barang-barang kamu semuanya punya rating sama review dulu. Ya. Walaupun misalkan yang beli adalah saudara kamu sendiri, Orang sendiri ya. keluarga kamu sendiri, kamu kasih duit ke mereka misalkan 1 juta, beliin barangnya terus reviewnya tulisin dong gitu. Ya. Yang penting setiap produk punya review bintang 5, seenggaknya terjual 15 kali, 20 kali, karena itu benar-benar matters, dan itu adalah emang algoritmanya di setiap e-commerce, mau berbicara Shopee atau Tokopedia, itu pasti nge-hit algoritmanya. Dan itu kayaknya lebih efektif daripada ads ya. Betul. Kalau misalkan produkmu belum punya review atau ulasan, mau punya ads produk kamu di halaman paling pertama, orang yang ngeklik 10.000, tapi kalau nggak ada reviewnya buat apa Ya. gitu, karena orang nggak yakin. Gitu sih Kak. Jadi Tokped dan juga di Global Edukasi Talenta Inkubator, sekarang di Speedwork. Speedwork. Nah, sekarang di Speedwork nih, boleh cerita dikit nggak sih di Speedwork ini sebenarnya bisnisnya apa ya? Oke. Jadi Speedwork ini adalah chain retail bengkel, Oke. tapi berbasis aplikasi dan teknologi. Mm-mm. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ban-ban mobil atau ban motor gitu ya, ada salah satu produsennya terbesar di Asia Tenggara, namanya Gajah Tunggal. GT ya? Yes, GT. Radial. Kalau misalkan ban mobilnya GT Radial mereknya. Jadi Gajah Tunggal ini mulai melihat bahwa kayaknya development di teknologi, lalu berbasis aplikasi, online to offline, itu omnichannel menjadi penting banget. Ya. That's why mereka mendatangkan Speedwork ini. Awalnya sih Speedwork dari China. Di China Oke. sukses dulu, baru dimasukin ke marketnya Indo, Oh. undernya Gajah Tunggal, seperti itu. Bisnis modelnya seperti apa? Jadi kita ada beberapa Kak. Yang pertama adalah aplikasi. Jadi kalau teman-teman punya iPhone atau misalkan punya Android, ada namanya Speedwork Auto Care. Oke. Nah, itu bisa di-download. Jadi teman-teman itu bisa belanja misalkan ban mobil, ban motor, oli ataupun aki, misalkan spare parts di dalam aplikasi tersebut. Caranya gampang banget, lalu juga multi payment. Jadi teman-teman bisa pilih bengkel yang terdekat dari rumah teman-teman, karena jaringan tokonya kita itu total di Indonesia mungkin udah ada 1.500 lah jaringan bengkelnya di seluruh Indonesia. Jaringan bengkelnya apakah semuanya punya Speedwork? Enggak juga, karena ada juga dari jaringannya si Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ini kan udah gede banget. Dan karena mereka adalah ibaratnya sister company-nya kita, jadi kita menggunakan ya retail network-nya si Gajah Tunggal. Ibarat Jadi- kayak Gojek atau Grab, tapi ini untuk otomotif gitu ya. Yes, betul. Simpelnya seperti itu. Jadi marketplace bisa dibilang mereknya juga nggak cuma Gajah Tunggal aja, ada merek-merek ban lain ataupun merek-merek oli lain. Jadi teman-teman bisa belanja dengan nyaman. Oke. Sebenarnya ingin menjawab sebuah pain points di mana Ya. contohnya Kak Aneta misalkan mengerti tentang mobil, lalu juga pengen ganti ban. Yang saya mau Campiro SX2 210 65 ring 18 misalkan. Udah datang ke bengkel, ternyata di bengkel barangnya nggak ada. Ya. Nah, ini adalah salah satu pain points yang dialami sama customer. Ketika kalian belanjanya lewat online, tim CS saya tuh udah memastikan dulu bahwa stok ini tersedia. Dan juga ada engine-nya kita, software kita juga, dia nge-sync sama gudangnya si tiap bengkel.
Oke. Jadi udah tahu, oh barang ini ready, barang ini nggak ready. Seperti itu, Kak. Ya, jadi itu yang dijawab lah ya sama Speedwork Yes. dari kebutuhan utamanya target market sebenarnya. Hmm. Nah, sebenarnya kalau ngomongin target market nih, target market utamanya Speedwork sendiri nih siapa ya, Iman? Oke, target marketnya Speedwork ini siapa? Jawabannya itu luas, Kak, karena Oke. ada beberapa. Kita berbicara satu, misalkan end user. End user ini pun bermacam-macam. Contohnya konsumen yang seperti menengah ke atas Ya. dan juga customer yang menengah ke bawah. Karena kalau berbicara O2O teknologi sebenarnya kita nembaknya bisa ke semua konsumen lah. Kalau menengah ke atas kita kasih bannya adalah yang misalkan berbicara Continental atau misalkan GT Radial, Bridgestone. Lalu kalau menengah ke bawah kita bisa kasih misalkan ban merek Acelera. Lalu juga dari segi olinya kita bisa kasih misalkan merek Pertamina dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di kantor saya sendiri end user itu kita membagi jadi 3, satu end user biasa. Yep. Lalu juga untuk fleet itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya mobil dinas banyak. Ya, betul. Contoh misalkan KFC, Binus. Asaren, Binus. Ya. Lalu juga misalkan Tunasren, jadi saya ada kerjasama sama Tunasren di seluruh Indonesia, mobilnya ada Oke. 8.000 unit. Oke. Nah itu fleet masuknya. Ya, ya. Lalu yang ketiga adalah demand partner. Demand partner ini adalah Grab dan Gojek. Jadi mereka punya driver sebegitu banyaknya, sebegitu kuatnya sehingga frekuensi pembeliannya Ya. tuh cepat perputarannya, walaupun harga ke mereka pricing strateginya pasti Ya, kita diturunin. marginnya ya lebih kecil lah seperti itu. Itu kalau dari sisi end user. Ya. Karena customer saya juga ada bengkel. Ya, betul. Ya Karena dua kan? sisi ya. Betul. Jadi kenapa customer saya bengkel? Tadi saya bilang jaringannya ada sekitar 1.500 lebih, jaringannya gajah tunggal. Bengkel ini pun kita mempunyai aplikasinya. Jadi aplikasi untuk customer namanya C-Apps, aplikasi untuk bengkel namanya B-Apps. Oke. Contoh, misalkan Kak Aneta ini punya bengkel di pinggir jalan, bengkel mobil atau motor terserah. Saya bisa memberikan aplikasi ke kakak untuk memanage toko kakak. Oke. Oke, misalkan terima barang untuk di gudang, oli 10. Lalu mekaniknya namanya Aneta dan Imam. Nah, ketika ada customer, masukin plat nomor, nomor HP, sama misalkan yang dibeli oli apa, mekanik yang ngerjain Aneta. Gunanya untuk apa? Bengkel-bengkel yang selama ini ngerjain tulis tangan, stoknya ada apa aja, jarang melakukan stok opnam. Ketika udah pakai teknologi, untuk misalkan contoh satu case, insentif mekanik. Ya. Pasti sebagai pemilik toko kita memberikan insentif kepada mekanik yang kerja dong. Jadi ketika ada penjualan, mekanik siapa yang ngerjain itu tercatat, jadi kita bisa memberikan insentif sesuai orang yang dituju nih yang berhak gitu lah. Ya. Lalu sisi kedua adalah untuk CRM. Jadi ketika ada customer datang, kita catat plat nomor sama nomor HP, sangat mungkin untuk kita kirim WhatsApp ke customer tersebut. Terima kasih sudah belanja di bengkel Aneta atas pembelian misalkan oli Shell. Ditunggu kehadiran berikutnya karena misalkan oli itu harus diganti setiap 2.000 km. Nah, sebenarnya kan edukasi seperti ini yang dibutuhkan sama konsumen, and I'm pretty sure konsumen Indonesia tuh terkait otomotif masih sangat minim lah pengetahuannya Ya, gitu, betul, Kak. betul. Ya, jadi sebenarnya Speedwork ini hadir untuk menjawab tadi sih kebutuhan konsumen dari tadi konsumen yang dimaksud itu ya dua sisi tadi ya, baik dari si service provider, bengkelnya dan juga end user gitu kan ya. Nah, ketika jadi men-serve dua target ya secara garis besar dibagi dua target market lah ya, nah, yang customer dibagi lagi jadi 3 tadi kan. Nah, itu kira-kira experience atau customer experience utama apa sih yang ditawarin sama Speedwork, atau kalau misalnya kita bilang keunikannya ya atau janjinya, promise-nya dari Speedwork ke customer nih apa sih? Oke. Sip. Jadi untuk promise-nya kita ke customer adalah kita menjawab pain points yang tadi. Even though for example kakak sudah memilih bengkel A, ternyata stoknya di sana kosong, CS saya pasti dalam SLA 15 menit kita langsung ngasih ke bengkel terdekat yang di daerah kakak yang barangnya ready. Contoh misalkan kita udah pilih bengkel daerah Kebonjeruk mau beli item A, ternyata itemnya kosong, CS saya dalam 15 menit akan menjawab, Kak sorry di Kebonjeruk ini kosong, ada misalkan di Meruya nih, tapi range-nya cuma beda 2 km, nah apakah kakak bersedia seperti itu? Lalu juga
yang kami janjikan adalah bahwa produknya kami itu kan kami bisa bilang Speedwork ini agnostik, tidak ada agamanya. Jadi ibaratnya multi brands, oli, spare parts dan lain-lain, kita pasti bisa memberikan program yang terbaik karena dari sisi brand mereka pun happy, Kak. Kenapa? Contoh gini, Kakak misalkan kerja di Pertamina atau di Shell gitu ya. Biasa Kakak kalau misalkan bikin program untuk end user, biasa kan Kakak ngasihnya ke level distributor. Ini ada program untuk end user 10.000 per oli misalkan, potongan 10.000. Distributor ini kadang nggak semua ya, kadang ada yang main, Kak. Jadi lempar volume gede, pokoknya 10.000-nya itu duitnya diambil-ambilin sama beliau, padahal belum tentu nyampe ke end user. Sedangkan kalau misalkan dari sisinya si brand principal, kita berbicara si pemilik brand oli, kerja sama-sama Speedwork, kita ini sangat mungkin untuk memberikan bukti, nih yang belanja nomor HP ini, namanya ini, dia yang menggunakan promo 10.000. Kalau nggak percaya, telepon aja, karena kita semua udah di data. Semua toko yang kerja sama-sama Speedwork, mereka setiap ada orderan akan di-record di dalam software. Karena tadi ya, ada C-Apps dan ada B-Apps. Kalau customernya yang beli online, udah pasti masuk ke datanya kita. Kalau dari segi B-Apps, kalau ada customer datang ke bengkel, mereka dimasukin datanya sama mekanik, mereka akan dapat insentif lebih. Nah, itu adalah salah satu push yang kita lakukan untuk semuanya rapih tercatat. Karena kalau misalkan pembayaran lewat tunai, mekaniknya misalkan keluar masuk barang tanpa melalui aplikasi, nah itu yang akan menjadi catatan di kami. Karena kami berbasis teknologi, kami ingin rapih semuanya gitu, Pak. Ya, sebenarnya basically ya seperti tema kita ya, sebenarnya ditawarin Speedwork ini adalah main offeringnya adalah O2O ya, atau online to offline customer experience. Sehingga sedangkan kan kita tahu bahwa kalau di industri otomotif konvensionalnya itu ya memang kebanyakan activity-nya semua tadinya dilakukan secara offline. Makanya tadi ada kendala-kendala yang tadi kesini habis, stoknya nggak ada, bengkelnya di mana sih yang deket rumah, itu emang kebutuhan customer yang benar-benar dijawab sama Speedwork ya. Nah, cuma kan dari sekian banyak nih activity yang dilakuin sama Speedwork, kira-kira ada challenge-nya nggak sih selama ini yang dihadapi? Oke, challenge-nya pasti ada. Challenge-nya aku share dari yang major dulu nih, yang paling besar ya. Kalau misalkan Kakak membayangkan Speedwork itu sebenarnya kan bisa dibilang marketplace lah, tempat belanja produk gitu ya. Kalau Kakak berbicara Tokopedia atau Shopee, setiap hari atau setiap minggu at least Kakak buka sekali untuk nge-scroll barang, itu possible. Berbeda dengan bisnis autocare. Untuk kebutuhan mobil atau motornya Kakak, seberapa sering sih Kakak membuka aplikasi untuk kayak autocare gitu ya? Ganti oli, ganti ban, ganti oli aja rata-rata orang Indonesia itu 4 bulan sekali. Untuk ganti ban itu rata-rata di 3 tahun sekali. Jadi untuk stickiness ini yang merupakan challenge-nya kami. Stickiness di mana kayak oke, orang udah download, orang udah transaksi, dapat harga spesial, and then what else? Don't have anything to do with this application till the next kayak 5 months atau misalkan beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang menjadi pain points-nya kami. That's why beruntungnya kami, Gajah Tunggal ini kan bisa dibilang perusahaan konglomerasi. Jadi kita punya MAP, kita punya misalkan ada GPay juga, jadi ada banyak banget perusahaan yang bisa kita combine. Kita membahasnya itu loyalty collateral. Jadi sangat mungkin kita lagi develop sekarang di aplikasi Speedwork itu ada satu tombol yang ketika diklik itu masuknya misalkan ngelemparnya ke MAP Club. Jadi bisa saling satu perusahaan sister company dengan yang lain tuh bisa oper-operan customer lah. Jadi ekosistemnya terbentuk seperti itu sih, Kak. Dan juga itu dari sisi konsumen. Kalau dari sisi toko, sometimes beberapa toko ini masih reluctant untuk menggunakan teknologi. Even though kita udah bilang, guys ini gratis, you bisa pakai. Kita juga nggak memaksa kalian belanja di tempat kami gitu ya atau gimana. Dan juga kami akan mendatangkan traffic ke toko kalian. Tapi beberapa ya pemilik toko yang udah berumur rata-rata yang senior, mereka tuh masih tertutup kayak dengan teknologi kayak, saya udah nyaman dengan yang sekarang. Kenapa saya harus melakukan adaptasi terhadap hal baru? Berbeda kalau misalkan kita ngobrol sama yang udah generasi kedua atau anak muda. Mereka lebih kayak pengen tahu, oh, lu bisa datengin traffic ke toko gua, ke bengkel gua. Ayo kita berbicara. Gimana sih caranya? Kira-kira dalam 1 bulan kamu bisa datengin traffic berapa sih? Nah,
Itu sih challenge yang kita hadapi Kak, gitu. Oke. Nah mungkin dari challenge yang dihadapi itu disitulah salah satunya peran dari marketing ya main di situ. Betul. Karena Imam ini sebetulnya di Speedwork sebagai Saya di Speedwork sebagai Head of Marketing Kak. ya, nah jadi apa kira-kira sih yang dilakuin sama divisinya Imam nih buat ngebantu Speedwork dalam face the challenge gitu? Oke, yang kita lakukan sebagai Head of Marketing pastinya adalah satu, kita terus kerjasama sama loyalty collateral, yaitu our sister company untuk menjaga ekosistem, karena kalau bisa dibilang ekosistemnya perusahaan kita aja, perusahaan Gajah Tunggal ini kalau di total karyawannya mungkin ada 80.000 orang kali Kak. Dengan 80.000 orang itu, I am pretty sure kalau mereka ekosistemnya terbentuk, rata-rata semua perusahaan kita bisa survive gitu. Ya, and then yang kedua adalah sebagai Head of Marketing, saya juga bertanggung jawab dan tim juga selalu bekerja untuk memastikan number of growth of user atau download seperti itu. And then juga kerjasama sama demand partner, Gojek dan Grab. Di setiap daerah itu dynamic banget promotionnya. Di Malang lagi ada bazar, di Surabaya lagi ada misalkan sembako murah, lalu juga misalkan di Surabaya lagi safety driving. Nah, ini adalah hal yang menarik karena di setiap regional mereka itu memiliki head of operation yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah kita punya activity yang berbeda-beda. Saya sebagai head of marketing memastikan bahwa our program ini nggak ada yang timpang tindih antara satu regional dengan yang lainnya. And then juga working closely dengan timnya our demand partner Grab dan juga Gojek. Di dalam kantornya mereka pun kita punya beberapa bengkel Speedwork itu sendiri, dan kerjasamanya so far sih good banget gitu ya, kuat banget. Lalu juga kita selalu kerjasama sama brand partner yang gede-gede, ada Shell, ada Total, ada Pertamina, lalu juga dari BAN ada Gajah Tunggal itu sendiri. Di Pertamina aja sekarang kita lagi kerjasama sama Bright Olimart. Jadi Bright itu minimarketnya ya, yang suka kita lihat ada di SPBU Pertamina. Tapi Bright Olimartnya, kalau Brightnya itu minimarketnya, Bright Olimart adalah kayak bengkelnya lah, yang di dalam Pertamina, di dalam SPBU. Jadi ada beberapa titik yang akan di-running sama teman-teman Speedwork, seperti itu. Jadi nanti judulnya bakal managed by atau operated by Speedwork, seperti itu, berbasis teknologi semuanya. Ya menarik sekali ya. Karena kalau kita ngomongin sebenarnya customer experience, mungkin tuh kayaknya biasanya kan relate-nya sama yang di otak tuh langsung muncul industrinya fashion atau kuliner gitu ya, yang mungkin yang kayak kita familiar nih sehari-hari kita konsumsi gitu. Nah cuma ini kan di industrinya yang agak sebenarnya kok mungkin kita agak nggak kepikiran nih gitu kan ya, nawarin auto experience tapi di otomotif gitu ya. Tapi disitulah Speedwork bisa ngelihat peluang ini dan hadir di situ dan ngejawab customer pain point yang sebenarnya mungkin customer juga nggak realize gitu ya. Nah, menarik banget pembicaraan kita hari ini. Mungkin dari Imam ada satu closing statement nggak untuk menutup GBM Corner Talk kali ini gitu? Oke, pesannya lebih ke teman-teman mahasiswa atau gimana Kak? Boleh dari sisi dari sisi O2O customer experience itu sendiri secara umum, atau juga boleh juga nih message buat teman-teman mungkin calon mahasiswa ataupun mahasiswa ataupun juga audiens secara umum. Silakan. Oke, jadi teman-teman O2O, online to offline ini belakangan ini menjadi sangat penting, lalu juga omni channel di mana brand kita bisa ada di touch point manapun. Online to offline, it's very important untuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar sekarang, karena kalau misalkan berbicara brand-brand yang besar, mereka mana sih yang belum main O2O gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk mempelajari tentang O2O atau omnichannel, it's very interesting lah, karena bakal menemukan banyak banget peluang dan marketing yang always changing every day gitu ya. Jadi seru banget untuk dipelajari. Kalau di industri otomotif, auto care bisnis, kita berbicara O2O-nya ini udah mulai growing. Ya, belum mature, tapi masih di fase growing. Dan ya, we can see a lot of opportunities di sana ya Kak. Kalau misalkan buat teman-teman yang baru mau join kuliah, marketing itu seru. Jadi joinlah kelas marketing, karena di kelas-kelas lain mereka stagnan. A adalah A, B adalah B. Sedangkan di kita A bisa C, A bisa D, A bisa E. Marketing itu dynamic gitu ya. Dynamic. Dan yang penting ujungnya cuan. Jadi strategi apapun yang kalian lakukan,
Misalkan strateginya menurut orang tua gitu, kayak menurut profesor, ini nggak bakal jalan, ini salah ini teorinya. Tapi selama teman-teman bisa mendatangkan penjualan ataupun mendatangkan ya added value yang lebih ke produk kalian atau jasa kalian, ya itu bisa dibilang marketing yang berhasil. That's why kayak nggak ada satu teori pegangan yang ini bener banget nih, nggak ada. Selama teman-teman bisa cuan, berarti Anda marketer yang hebat. Jadi joinlah marketing. Oke, karena marketing itu sebenarnya art ya. Seni. Gitu. Ya, sukses terus ya buat karirnya Imam, buat Speedwork juga. Dan buat teman-teman, saksikan terus GBM Corner Talk dengan episode-episode yang lain. Sampai ketemu lagi di episode GBM Corner Talk mendatang. Terima kasih. Thank you teman-teman.